Assalamualaikum, Sugeng Rawuh, selamat datang di Kedai Ketan Punel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pembeli Kedai Ketan Punel semua? Mudah-mudahan sehat selalu sehingga bisa menikmati ketan punel dengan nikmat dan ngunjuk menikmati minum wedang-wedang tradisional yang sehat dan nikmat juga. Mudah-mudahan seperti itu ya. Habis Hari Raya Idul Fitri semuanya sehat walafiat. Harapannya begitu. Monggo, saya Rini Kusuma seperti biasa senantiasa menantikan kehadiran Bapak Ibu mulai jam 2 siang hingga 10 malam untuk pinara sejenak di Kedai Ketan Punel. Kami sudah hadirkan macam-macam ketan dengan topping-topping yang sesuai dengan selera. Silahkan. Seperti tadi sore, saya berkesempatan untuk ngobrol dengan sosok yang istimewa. Kenalan saya sejak lama sekali dan pembeli Kedai Ketan Punel sejak awal mula Kedai Ketan Punel berdiri. Lama sekali. Beliau adalah Pak Suko Widodo, akademisi Universitas Airlangga Surabaya, juga politisi begitu ya. Kayaknya berkecimpung di dunia-dunia yang berkaitan dengan komunikasi politik juga. Nah, apa saja yang kita obrolkan, apa saja nanti yang bisa kita gali dari Pak Suko Widodo, langsung saja Bapak Ibu semua kami ajak untuk mengikuti perbincangan kita. Monggo. Inilah dia, Pak Suko Widodo. Alhamdulillah sekali pada kesempatan sore hari ini Pak Suko Widodo berkesempatan untuk singgah sejenak di Kedai Ketan Punel. Jadi ini berasa nostalgia kali ya, karena saya dulu sering sekali berkesempatan untuk on stage bareng, bekerja bareng. Kadang-kadang jadi narasumber di JTV, di SBO TV, bahkan di TV-TV nasional dulu juga ada show yang siapa sih yang nggak kenal Pak Suko Widodo. Nah, tapi kalau di tengah-tengah masyarakat pasti tahu Pak Suko Widodo ini adalah public figure, kemudian juga dosen, akademisi di Universitas Airlangga Surabaya, pegiat sosial juga, sering meneliti banyak hal juga. Nah, Pak Suko, selamat sore. Monggo silakan Pak Suko. Biar saya kelihatan laki-laki. Kumisnya biar kelihatan. Kita bicara tidak apa-apa, mari dibuka aja. Insya Allah tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan imun kita mudah-mudahan bisa menghalangi virus-virus berbahaya ini mudah-mudahan. Oke Pak Suko, terima kasih sudah singgah di Kedai Ketan Punel yang sederhana banget ini Pak. Saya kan sudah lama sejak Mbak Rini sama Swayu kayak bikin ini kan bernama bukan pernah. Iya. Saya sering lewat sini Mbak. Jadi kalau saya kan sudah di Bungkul itu kadang di Taman Bungkul ya. Iya. Saya kira memang sering dari warung ke warung, sering mencoba kuliner-kuliner gitu. Ya, ini teori aja dosen. Jadi dulu itu ada ahli namanya Habermas, jadi dia meneliti tentang public space, ruang publik. Ya. Jadi kalau negara itu pengambilan kebijakan itu sangat bagus kalau mendengar suara-suara masyarakat dari warkop-warkopan gitu, warung-warungan gitu ya. Jadi bagaimana sekarang memutuskan soal kemiskinan, tapi rapatnya di ruang AC. Kalau rasanya miskin itu, jadi iya ya. Keputusannya menjadi tidak nendang. Vibes-nya, atmosfernya, feel-nya nggak dapet. Saya ke warung ya dalam rangka mendengar orang-orang sambat, orang gembira. Kalau di Kedai Ketan Punel enggak kan Pak, masa mendengar orang sambat Pak di sini? Nah, artinya sambat bakulnya yang sambat. Hari ini luar biasa. Jadi dulu siapa yang pejabat yang tidak takut sama Mbak Rini, pertanyaannya itu kuat. Aduh. Lalu saya juga sempat kadang-kadang saya kan moderator sama. Iya. Ketan Punel ini. Sering moderator bareng ya acara. Tapi spesifik loh Mbak, saya tempo hari itu lihat channel Anda itu kan. Dia memang meliti ya channel baru itu, terus ada Ketan Punel, tahunnya kan ketan di Malang itu. Iya. Di Surabaya ada. Saya dengan bangga itu teman saya. Waduh, terima kasih. Baik, ini Pak Suko harus mencoba ketannya. Tapi meskipun nggak pertama kali kan, dulu juga udah pernah, udah kan sering pesan juga. Sering pesan, iya, saya sering pernah kirim di UNER juga, kampus C. Pernah pagi-pagi, saya nggak tidur loh waktu masaknya itu Pak. Itu yang masak Mbak Rini? Iya, saya sendiri yang masak, sampai sekarang. Cius. Saya masak sendiri ketannya, gitu. Ya. Di kedai hanya disajikan saja, tapi olahannya dari rumah saya. Makanya saya kalau saya ini presiden tak kasih hadiah sampai karena
Oh, ini dia ini. Oke. Menjaga ini ya, menjaga tradisi. Makanan-makanan tradisional. Orang-orang apa yang kemudian concern terhadap Terima kasih ya, Mas. semacam itu kan dari ketannya. Monggo, ini ketan bubuk kedelai. Saya Ketan. ini paling suka yang ori. Iya, ketan yang paling best seller di sini, paling laris Pak Suko. Jadi ini yang paling banyak dicari dan dinikmati oleh pembeli kedai ketan punel. Yang tua-tua seperti saya. Monggo, saya temani sambil minum. Kalau saya es teh aja sih Pak Suko. Surabaya panas soalnya. Ya. Saya tuh kopi, jadi hidup saya tuh Mbak Rini. Saya tanya, kenapa kok hitam karena sering minum kopi? Masa sih? Masa kopinya menular ke kulit? Penelitian barunya Pak Suko kali ya? Saya harus bungkus nanti Mbak. Anak saya, istri saya, dan beberapa satpam dan tetangga di rumah saya. Terima kasih. Pak Suko sore ini kok tumben bisa longgar. Memang nggak sibuk? Kesibukannya apa yang paling menyita akhir-akhir ini, utamanya di saat pandemi ini? Kesibukannya apa Pak Suko? Ya rutin ngajar Mbak, ngajar itu kan rutin. Tapi ngajar itu kan sekarang daring ya, selama hampir setahun ini Pak daring. Ya kita berharap nanti semester depan sudah artinya mungkin separuh masuk kelas. Hibrid ya? Hibrid ya. Atau 25% dan sebagainya. Pak Rektor juga sedang dan dekan sedang usul. Tapi saya memang ketika pandemi ini justru sering tidak pulang. Oh, kenapa? Kemana Pak? Pak Suko kemana kalau nggak pulang? Saya kan ada namanya Satgas Perubahan Perilaku. Oh gitu. Nasional, saya kebetulan bergabung di situ, saya di desa, dan kemudian kita ini kan menghadapi pandemi yang tidak pernah diduga. Iya, nggak ada yang siap deh Pak. Dan satu-satunya jalan kan memang menjalankan prokes, jadi pakai masker, kemudian cuci tangan dan menjaga jarak. Ya. Senyampang obat belum ditemukan. Kalau Ya. ada vaksin, itu kan juga butuh waktu. Vaksin yang terbaik yang menjalankan prokes. Betul. Saya teliti itu ternyata tidak mudah, Mbak. Yang tidak mudah apa? Perubahan perilakunya ini. Ya, kebiasaan baru itu kan nggak mudah. Jadi misalnya ini kan saya lihat ini pegawainya udah Pakai masker. Nah. Sebelumnya malah sarung tangan face shield, kami harus menggunakan itu sebelumnya. Sekarang ini kemarin sudah 2 kali dosis vaksin, kemudian kita diperbolehkan bermasker. Ya, penelitian di Jawa Timur Pak ya, itu pada saya lakukan itu pada bulan November tahun lalu. Itu Jawa Timur itu termasuk willingness, kemauan berdisiplin itu tinggi, mau mereka pakai. Tapi mereka menjadi frustasi ketika kemudian di tempat-tempat umum melihat kok itu enggak, saya enggak jadi sendiri. Nah itu makanya saya kira kita ini sedang butuh solidaritas. Pemerintah tidak mungkin bisa sendirian, tidak mungkin. Berapapun dananya akan habis untuk bantuan sosial itu terus. Karena kan ekonomi harus bergerak. Sekarang ekonomi itu kan minus, kecuali juragan ketan. Oh enggak Pak, sama. Kita juga nyungsep. Jangan nambah sambatnya orang-orang. Bukan sambat ini fakta. Ya, saya kan juga setiap pagi itu sering Mbak, saya ngantar nyonya itu ke pasar-pasar tradisional, saya hobi. Sambil hobi ya, saya kan sering hobi ke pasar ya. Peneliti ilmu sosial kan mendengarkan suara rakyat itu kan suara Tuhan. Jadi itu yang orisinil yang kita lakukan. Seperti yang saya katakan, bagaimana, mohon maaf ini teman-teman dewan, partai politik ini seharusnya ya datanglah warung-warung termasuk ketan punel ini. Jadi, sebelumnya ada ketua DPRD Kota Surabaya. Kan baru satu yang lainnya. Yang lain betting list. Saya nggak produksi, tapi maksud saya dimanapun tidak harus di sini, tapi mendengar suara suara masyarakat menjadi penting karena dia bisa kembali berusaha. Termasuk saya kira kampus-kampus pun sudah melihat kenyataan. Oke, kalau tadi Pak Suko bilang merubah perilaku masyarakat itu sulitnya luar biasa karena memang tidak ada yang siap ya menghadapi yang namanya pandemi. Kalau misalkan ujung tombaknya di kampus, misalkan para akademisi, para mahasiswa, misalnya ujung tombak dalam perubahan itu, bisa nggak? Yang dilakukan di UNER seperti apa Pak Suko? Ya, betul. Jadi di UNER dan beberapa kampus itu kan sekarang misalnya KKN ya. KKN itu kan
daring. Jadi mereka dididik dan mereka hanya menjalankan tugas itu di sekitar 5 rumah kiri ke kanan ya, melakukan misalnya sosialisasi soal protokol kesehatan, ya mendatangi dan dia membantu apa ya, kalau sekarang dijadikan kampung tangguhnya. Jawa Timur itu ada ide kampung tangguh. Saya kira bagus kan diadopsi nasional untuk PPKM Mikro. Tetapi ini kan sedang mengalami pandemic fatigue, yaitu kejenuhan terhadap pandemi. Oh iya, rasanya jenuh gitu. Semua. Mahasiswa jenuh, siswa juga jenuh. Ya mohon maaf, guru pak dosen itu juga kadang mengalami lama gak piknik katanya. Iya Pak, susah ya. Mereka awalnya ketika daring itu tiap hari Mbak, kalau ada webinar tuh dapat sertifikat seneng, tapi lama-lama boring. Betul. Jadi itulah kenapa ini orang komunikasi, komunikasi face to face, apa ya, yang human ini tidak bisa digantikan lewat media. Interaksi langsung. Iya. Ambune ra kroso. Nggak bisa melihat ini ya, ekspresi secara langsung. Betul. Iya, itu tidak tergantikan deh Pak, meskipun kemajuan teknologi tinggi banget, makin pesat, video call bisa, Zoom bisa, nggak bisa digantikan itu. Nggak bisa digantikan. Karena kan kalau di Zoom itu kan ya tetap apa ya, ya nggak bisa lah pokoknya. Apa yang Pak Suko rasakan ya ketika kemudian ngajar secara daring dengan dulu ketika ada di kelas gitu dengan mahasiswa yang mungkin interaksinya jauh lebih beragam, itu gimana Pak Suko merasakannya seperti apa? Saya tidak melihat reaksi yang orisinal, jadi artificial semua kan reaksi di depan itu. Kadang Pak guru-guru itu ngajar itu kan juga pakai di atas saja, nggak tahu bawa sarungan atau celana pendek. Iya, tidak utuh. Terus kan suara Rio. Kadang saya ngajar tuh kayak ngomong sama tembok gitu. Kayak ngomong sendiri ya Pak ya, pasif gitu ya, kayak satu arah gitu ya. Ya itu yang saya kira apa ya, nggak ada nuansa ya, apa ya, humannya nggak hidup. Tapi ada ini nggak Pak, ada dampak lain yang lebih signifikan nggak? Karena kan ada beberapa sekolah atau universitas gitu yang mengalami jumlah penurunan mahasiswa. Kalau itu nggak ada hubungannya dengan pandemi. Sejak teknologi ini ditemukan, maka Mbak Google, siapapun bisa belajar di sini. Orang misalnya begini, aku ini mau beternak, ternak ayam. Dia lihat di sini, dia terus dapat, dia tidak perlu sekolah di misalnya fakultas peternakan atau kedokteran hewan. Jadi memang kampus pun sekarang sudah sedang meredesain kurikulum baru terhadap masa depan yang. Jadi ini ceritanya gini loh, virus ketemu viral. Iya ya. Iya. Viral. Karena pernah 100 tahun yang lalu itu kan problemnya di komunikasi. Itu ilmunya Mbak Rini lah. Iya. Makanya saya memang kita butuh sosialisasi yang masif. Jadi untuk ngajak masyarakat tertib harus ada sosialisasi. Nah sosialisasi sudah bisa dilakukan oleh negara, pemerintah nggak cukup. Tapi Pak Suko yang viral-viral belakangan ini kan justru viral-viral yang negatif gitu ya Pak ya? Iya, karena menurut saya ada bukan tidak serius ya, tapi memang perancang komunikasi publik juga harus dengarkan di warung sinau apa sih selirane anak muda gitu. Anak muda itu dikasih pidato kok setengah jam, 7 menitnya udah bingung dia udah. Iya. Jadi ada boring, sehingga memang perubahan teknologi digital yang merubah pola komunikasi, yang merubah juga terhadap strategi yang harus dilakukan. Kok serius banget sih Pak manusia? Makanya kalau ketemu Pak Suko itu selalu begitu loh, selalu serius tapi antara serius dan tidak serius. Tapi yang jelas. Nah, ini, yang jelas jumlah orang yang mengeluh, orang yang sabar itu meningkat. Satu. Yang kedua, ada kemungkinan saya meskipun datanya mesulit itu gangguan jiwa. Oh, jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa juga meningkat. Karena PHK, karena keterbatasan.
itu memang situasi sih harus dihadapi. Dan disinilah kemudian apa ya, harus ada program-program yang mengisi jiwa, mengisi jiwa program-program mengisi jiwa. Itu yang saya kira ini memang pandemi ini tidak bisa dilihat dari sekedar ilmu kesehatan, tapi juga ilmu kemasyarakatan, ilmu psikologi, ekonomi pasti ada di sana. Oke. Sambil ngopi Pak Suko, monggo. Kata Pak Suko serius banget. Kopi di. Ini kopi, kita pakai kopi Gresik Pak Suko. Gimana? Rasanya seperti kopi? Saya ini ahli kopi. Mulai gitu. Gayo sampai Papua itu punya koleksi itu. Makanya saya dulu putih kayak Mbak Rini. Hitam gara-gara sering minum kopi. Aduh. Hari ini, Ya. saya balik sekarang ngomong. Tapi diantara kita jangan bilang siapa-siapa. Ya. Jangan bilang siapa-siapa ya. Jadi kalau warung ini juga atau kedai semacam itu, yang di mana itu juga mengalami penurunan juga. Iya, betul. Kami juga bahkan kan kami ibaratnya sangat ini fasenya fase survive gitu Pak, fase bertahan tetap hidup di jualannya. Pernah nggak mendapat panduan dari apakah pemerintah atau NGO atau lembaga kemudian harus gini tuh pandu menghadapi pandemi? Oh ya, jujur tidak ada. Kalau panduan-panduan teknikal begitu tidak ada Pak. Ini yang saya maksudkan. Jadi saya lihat tadi kan berapa misalnya gini ya. Kalau kita misalnya sepakat ya, kita itu memang harus strict terhadap aturan. Aturan itu kan banyak sekali. Sebelum pandemi dulu saya pernah sebetulnya mengusulkan bahwa ya kayak punya Mbak Rini, setiap warung harus ada wastafel. Ya. Dan pakai sarung tangan. Ya. Itu kan standar rasional yang harus dilakukan. Ya. Kalau itu bisa dilakukan, kita bisa bareng-bareng Ya. orang tidak takut ke warung, ke kedai dan sebagainya. Ya. Ini serius Pak, saya nggak kencang. Serius, ketan itu enak. Oh, alhamdulillah, terima kasih loh Pak Suko. Saya pernah itu ada waktu saya pesen itu ada orang orang komisi informasi nasional dia tanya, ya? ini ada di Surabaya. Oh, ya? Dipikirnya ketan ini mesti deso. Oh gitu ya, iya nih, gitu ya. Itu saya top lah. Ya itu salah satu visi kita supaya makanan-makanan tradisional tuh nggak deso gitu, bisa lintas zaman gitu loh Pak. Maksudnya Pak Suko. Selain juga ya saya jualan apa lagi sih selain ketan, saya nggak bisa masak yang lain. Ketan itu kan apa? Cangket ya, lengket ya. Lengket. Cangket seduluran. Oh gitu, betul. Jadi lengket ya. Itu ada filsafat yang orang Jawa itu pakai apa ya? Bubur kacang hijau, bubur merah. Ya. Ya, mudah-mudahan Pak Suko tetap berkenan ini. Berarti apa ya Pak Suko? Istilahnya saran-saran. Boleh kan meskipun pandemi sudah 1 tahun, tapi kan kayaknya kita nggak tahu nih kapan berakhirnya. Belum ada gambaran kapan berakhirnya. Ya, yang dibutuhkan masyarakat itu sekarang ini kan namanya social engineering. Jadi kondisi kita kan sedang perang. Ini perang. Kalau perang kan jelaskan musuhnya tekan kono tak tembak. Pandemi di sekitar kita. Mungkin ada di saya atau di sana. Iya, Kan, ya semua bisa. Ini, Iya. Kita harus bicara satu dengan prokes. Iya. Prokes hanya dengan cara ini. Saya kan belajar. Maksudnya kan kalau orang banyak tidak apa-apa. Sepanjang dia jalan. Jadi ini yang jadi soal kan jadi kita butuh edukasi. Jadi tahapan kita kan 2 hari memang. Kita kemarin kenapa jumlah tinggi? Satu karena pengetahuan masyarakat masih rendah. Bukan hanya pengetahuan masyarakat, tapi tenaga kesehatan kan belum pernah mengalami. Iya. Jadi ini tsunami yang nggak pernah. Maka Tsunami. memang harus melakukan apa ya? Kas program yang pendidikan yang masif. Sampai misalnya gini Mbak, karena saya sering ditanya soal komunikasi yang bagus seperti apa, masalah kok bandel misalkan ada yang menolak pakai Iya. itu ya. Sampai didenda kalau nggak pakai Vaksin. masker, didenda berapa? Ini. Sebenarnya pemerintah menurut saya gak mentolong delok pelanggaran berapa sih yang dalam badan sungai itu melakukan efek jerah, tapi ternyata tidak efek jerah.
itu harus dicari akar masalahnya. Jadi jangan terus dikit-dikit bukan dihadiri, jangan melukai perasaan rakyat. Iya. Dan menurut saya memang khususnya di pendidikan kesehatan yang masuk. Komunikasi apa Pak yang harus digunakan supaya kalau mau mensosialisasikan sesuatu yang urgent, yang penting seperti prokes, seperti harus vaksin, semacam itu mau menjalankannya, ini komunikasi apa yang harus, pendekatannya apa supaya efektif betul, nggak ada penolakan gitu. Jadi dulu kalau saya waktu muda Pak, sekarang muda-muda sih. Waktu muda itu kan saya naksir seseorang gitu. Oh. Ini contohnya ya. Udah pernah diceritakan belum nih? Saya harus tanya dulu siapa namanya, tanggalnya kapan, saudaranya berapa, punya saudara laki-laki nggak, kalau saya datang dipukuli nggak, bapaknya gitu. Research dulu ya. Yes, jadi know your audience. Jadi ketahuilah yang akan Anda lakukan, yang akan diajak. Nah, ini yang kemarin itu menurut saya tidak dilakukan itu. Jadi mestinya harus dilakukan riset secara masif, karakternya seperti itu. Nah, satu, orang-orang cerdas Mbak ini cukup dengan informasi ya jawab. Tapi bagi orang yang kadang-kadang daya pengetahuan kurang, maka dia bisa menggunakan identifikasi. Kasih contoh, Pak Lurah, Pak Kami Kuwo, perangkat desa setempat. Itu yang saya harus diajari negara. Para tokoh itu jangan dulu langsung diperintah, tolong khusus tidak, tapi diajak bukan, oke gimana caranya kita sampai. Nah, yang ketiga itu namanya koersif. Jadi koersif itu tahap yang paling itu dengan kekuasaan. Jadi represif gitu? Iya, semacam. Saya pernah usul tapi harus nggak ada ini ADW kan. Jadi jalan tol itu dari Perak sampai cara ke Banyuwangi itu jalan itu dikasih aja tulisan jalan gunakan masker semua ya, jalan tulisannya pondok kayak di militer kan bisa kuning, terus jangan ada gambarnya politikus atau apa, jangan, jadi benar-benar tulisan itu menyatukan satu image sehingga orang bisa. Memang menjenuhkan karena koersif, tapi itulah yang bisa dilakukan ketika pembandelan itu, kalau enggak ya nanti akan terus makin sedang. Tapi saya tertarik sih Pak Suko, saya agak penasaran ketika tadi perubahan perilaku itu sulit sekali. Memang iya, banyak sekali yang mengatakan itu. Penelitian-penelitian juga mengubah perilaku butuh waktu minimal 3 bulan atau bahkan lebih dari itu. Tapi kalau ketika pandemi ini dirasakan semua lapisan masyarakat, nggak hanya kelas menengah ini atau lapisan ini, nggak semuanya terkena dampaknya. Apa iya sesuatu yang begitu masifnya dampaknya itu masih menjadi sesuatu yang sulit dalam merubah perilaku? Apa nggak ada pengecualian dalam hal ini gitu? Nah, anak kecil itu, anak kecil ya, dia kalau kita kan udah merasakan, dia pegang di panas, dia nggak peduli Mbak, karena dia belum terasa. Diberitahu saya, nak jangan ini panas, jangan dipegang, dia nggak, justru dia akan baru terasa. Justru nyoba. Panas kayak gimana sih? Makanya itulah yang kemudian harus ada model komunikasi menjelaskan, ini loh dari api panas kan, tapi harus ada simulasinya sehingga itu melakukan. Nah itu harus diperbanyak. Terus kedua ya dengan tadi otoriter tadi, atau yang kedua dengan contoh tadi, orang tua memberikan contoh dan sebagainya. Iya. Tapi bisa lebih detail Pak Suko. Jadi yang paling sulit dirubah perilaku yang di apa nih? Dalam wabah ini yang di apa? Apakah di prokes? Pakai masker, semua orang kayaknya udah pakai masker ya, udah cukup banyak sekali jumlahnya mungkin. Apa yang sulit sekali diubah? Menjaga jarak. Tradisi masyarakat Indonesia itu namanya komunal, jadi seneng bareng-bareng dan sebagainya itu tradisi yang bagus sebetulnya. Tetapi itulah yang kemudian harus itu juga satu kelebihan, tapi juga dia bisa dalam situasi ini juga menjadi kelemahan, karena itu harus ada treatment terhadap berubah. Itu saya kekuatan kita pelajari solidaritas bisa dibangun kan. Menghadapi pandemi kita butuh solidaritas. Tampaknya yang menjadi tantangan besar kan kemarin kita lihat ya, larangan mudik itu loh. Ini kan luar biasa begitu istilahnya.
anunya ya, kontranya istilahnya begitu. Termasuk saya kan. Oh gitu, Pak Suko kemarin mudik nggak Pak Suko? Nggak bisa, Nggak karena bisa, iya. yang pertama bukan negeri kan Nggak boleh ya? Ada sanksi ya Pak ya? Saya diwawancara sebuah media, saya menyarankan sebenarnya ini kan larangannya juga perlu dipertanyakan. Mestinya sebetulnya gini, yang disiapkan adalah bukan larangan mudiknya, tetapi bagaimana fasilitas itu dihilangkan. Oke, ada mudik, tapi harus ada suratnya. Kalau Anda terkena, maka Anda harus dikarantina. Iya. Itu harus dilakukan. Ya. Tapi menurut saya memang sekali lagi tidak cukup mudah dalam sini. Betul. Karena apalagi ini ya, bukan sudah 2 tahun menabrak budaya. Tahun lalu nggak boleh. Iya. Kan yang disebut dengan pandemic fatigue, jadi orang nggak jenuh. Gimana caranya? Wong wabahnya belum selesai, pandeminya belum selesai, tapi udah jenuh. Harus gimana Pak? Makanya Solusinya saya datang gimana? ke warung ini, minum kopi, ketan, kan inspirasi. Oh nanti kira-kira, wah nanti saya pulang tuh sekalian ketan, nyaket apa seduluran, kopi misalnya. Jadi salah satunya adalah banyak-banyaklah datang ke kedai ketan punel gitu ya Pak ya? Iya. Biar agak fresh gitu ya? Untuk menggunakan nalar yang sehat, betul itu. Kalau tiap hari baca buku teks itu juga Pak. Jadi kayaknya nggak ada misalnya tinju itu hanya cuma sak aja tapi ada sparring partner. Iya. Kalau saya berkunjung ke Mbak Rini kan sama mahasiswa itu saya ajak ke sini. Ya Pak, silakan. Itu kan tunggu nih gitu, ternyata tak pikir Mbak Rini dengan kamera, cantik kan, ternyata ya sambat ya. Oh gitu. Ya Allah. Iya Pak, karena tidak bisa dihindari, karena ini kan istilahnya mata pencaharian gitu. Ketika ada perbandingan ya sebelum. Samalah kita ini biasanya kan seminar datang gagah itu banyak. Sekarang ini seminar dari kapan akeh. Kadang nih kantor dia jaluk tolong lagi. Waduh. Ya lah, tapi maksud saya gini loh, yang penting saya berpikir betul Pak, kasihan yang saya sampai ini Mbak ini nggak lihat saya itu kurus Mbak. Oh iya kan loh. Celengan semar. Saya sampai berpikir caranya. Ini diet atau karena Ya. memang alamiah? Awalnya diet itu Alamiah mikir keadaan. gini, saya mikirnya gini caranya, get mindset Pak. Get mindset. Jadi kalau saya satu hari makan tuh misalnya pagi 10.000, siang 10.000, sore 10.000 misalnya jatuh. Dia dompet ya Pak ya? Nah, artinya saya harus mengurangi makan saya karena ada orang lain yang Oh, saya makan yang 10.000 Ya. tak kumpulkan tak kasih. Jadi saya makan 2 kali. Ini malah lumayan ada kurusnya. Ada keprihatinan Ya. sosial gitu ya? Ini kalimat yang saya suka. Prihatin sosial. Saya menyebutnya tirakat sosial. Tirakat sosial, iya itu Masa kayaknya sih perlu. kita kondisi rakyat susah itu banyak PHK terus pesta-pesta ngundang manten berlebih, itu contoh-contohnya harus dipahami lah. Jadi mindsetnya justru di keadaan yang serba sulit, keprihatinan, tirakat atau istilahnya solidaritas itu lebih kuat gitu Ini harusnya. bangsa itu tetap bagus Pak. Tadi saya sebut riset saya yang November itu di Jawa Timur itu tingkat orang perilaku saya itu cukup bagus. Yaitu yang semangat itu harus kita jaga terus ya. Satu berapa titik mungkin masih ada, tapi saya kira mereka bisa kalau lihat persentase jumlahnya cukup pelan ini. Iya deh, oke Pak Suko sambil dilanjut lagi. Nah ini sore-sore kuliah komunikasi bareng Pak Suko, sekaligus sambat bareng. Komunikasi politik. Sekaligus sambat bareng Pak Suko. Kapan-kapan saya ajak, saya ajak teman-teman anggota dewan, parpol, atau Anda para pejabat yang datanglah ke sini, dengerin suaranya. Kalau Mbak Rini biar dengarkan Mas Wahyu dan saya aja. Tapi mereka Ada yang datang pembeli-pembeli ya? pembeli Ya. itu yang saya kira mereka harus dilakukan serius. Kalau Anda mau sehat, berbagilah rasa dengan banyak orang. Ya. Bisa termasuk di warung. Ini nggak tahu, ini bukan ilmiah ya Pak ya, tapi kalau saya mengamati kalau dulu itu
minuman di sini yang paling mahal kan wedang uwuh ya. Wedang uwuh paling mahal karena Itu sejak suka saya kalau pas ke Jogja pulang itu bawa saya. iya, minuman yang sangat menyehatkan. Tapi ketika pandemi ini jumlah yang pesan wedang uwuh itu berkurang karena mungkin kalian paling mahal kali Pak. Jadi yang paling banyak dipesan itu minuman yang paling murah di sini Pak, teh hangat. Oh, gitu ya. Mungkin begitu mungkin ya. Sambatnya. Itu anu, Pak. Kalau diminum tuh bikin apa ya? Keringetan dan Iya, itu bagus ada banget. kayu secang gitu ya. Secang Iya. yang merah itu kan itu kayunya para dewa. Oh. Ya, jadi memang dia khasiatnya sarang aku nek sinau Mbak nek dulu jadi bangsa tradisional, makanya saya bilang tradisional itu saya I like it. Jadi mungkin Pak suka habis ini minum wedang uwuh deh kayaknya. Begitu. Baik Pak Suko, terima kasih. Monggo dilanjut lagi sambil dinikmati. Ini mengganggu loh Pak Suko. Jadi akhirnya saya malah terima angetnya kasih. kurang. Saya terima kasih karena Mbak Rini menjaga tradisi sesuatu yang langka di era. Terima kasih. Kenapa? Saya bukan ya mungkin saya Pak Jokowi di asing dan saya juga sepakat. Jadi ya jangan temen-temen lah produk-produk asing kita itu kita tuh banyak Pak. Ya, tetap diberi ruang untuk makanan-makanan tradisional atau kuliner-kuliner Nusantara untuk tetap eksis ya Pak ya. Nah, seperti itu. Korea itu hebat karena apa? Kita itu wedang uwuh, wedang jahe serai, kopi teh. Kopi itu hanya tumbuh di Katulistiwa. Ya. Ya, Yang paling enak. tapi kan? kenapa kadang-kadang kita harus minum kafe? Waduh, harganya mahal. Padahal di sini hanya 3.000 5.000. Ya. Yang nanam kopi ya Yujah, Yutun, wajar tetangga kita. Kalau padahal yang itu tuh kan yang dari sana. Iya. Saya bukan anti asing ya, tapi menurut saya kalau kita mencintai produk-produk dalam ya datang ke warung ini. Iya. Salah satu anunya, ekspresinya begitu. Tapi memang ini butuh packaging sih, butuh suasana yang tepat juga gitu Pak. Iya. Jadi sesuatu itu harus packagingnya harus menarik juga. Tapi balik Mbak, kenapa saya datang suka karena saya ini yang saya kalau teori teori sosial itu ruang publik semacam ini karena semua orang sekarang kan pada asik gini tuh. Iya, nggak terelakkan itu Iya. di dunianya sekarang. Makanya saya saya kapan-kapan saya usul saya ya. Iya. Tapi saya nggak tahu dipakai. Kadang-kadang boleh juga jadi itu ada penitipan ponsel itu. Penitipan ponsel, oke. Jadi saya dengan teman-teman itu kan ke situ kan ini ponsel ditutup. Saya pengen ngambil duluan sih bayari. Oke. Iya harusnya gitu ya supaya ngobrol. Makanya di sini nggak ada wifi Pak. Bagus. Nggak ada wifi karena Tujuannya ngobrol aja lah ya. Saya kira Biar gaya kayak kita gini. biar menghargai bahwa sebelah saya ini manusia rek aku walkinya. Ayo diajak bicara dong saya gitu ya. Mudah-mudahan Pak Suko. Tapi semuanya itu pasti nggak akan bisa berjalan kalau nggak dapat support dari para pembeli kedai ketan punel. Kami bersyukur sih sampai detik ini Pak Suko masih berkenan menikmati ketan. Pembeli kedai ketan punel yang lain juga masih berkenan untuk menikmati ketan punel. Itulah yang jadi semangat besar untuk tetap bisa. Kalau saya ini punya eksis. kekuasaan, saya wajibkan orang datang. Amin. Kita aminkan. Mudah-mudahan disegerakan dan diwujudkan Allah. Ini sinanam orang desa di tempat desa, dole, pisang, terus kalau nggak kita sendiri yang menghargai sopo meneh. Iya betul. Kalau nggak kita sendiri siapa lagi? Rakyat itu sebetulnya jangan terlalu mengkritik oleh pemerintah ya koplak itu. Kita bisa mulai dengan yang memberikan sumbangan pada negara itu ya lewat beli makanan tradisional. Ya, UMKM ini ya. Iya. Ini saya ngomongnya serius loh. Saya ini Pancasilais banget. Iya. Terima kasih banyak untuk supportnya Pak Suko. Waduh, sejak ngobrolnya sejak tadi hingga hampir petang ini kita udah gangguin Pak Suko. Tapi ini mudah-mudahan gak terakhir ya Pak Suko. Kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi ya sambil ngetan ya. Saya akan menjadwalkan rutin. Jadi sama-sama hari ini nanti kita bikin acara cangkruan lah. Iya. Dulu almarhum Cak Leo ya. Iya dulu di CTV cangkruan. Undang misalnya gubernur, wali amin. kota, Amin. Pak Rektor, Amin. siapapun ada Monggo, Pak RT, Pak RW
datang dan kita apa yang ngedoroso. Terus gak usah demo-demo, sudah ada demo di sini, diselesaikan di sini dan saling komunikasi. Kita gunakan platform yang tepat untuk menyuarakan aspirasi. Baik Pak Suko, wah terima kasih banyak luar biasa. Pokoknya saya bersyukur banget Pak Suko sore hari ini ada di sini. Mudah-mudahan ini tidak yang terakhir karena akan ada mendatang kesempatan bersama Pak Suko, mudah-mudahan begitu. Monggo langsung dilanjut. Terima kasih juga untuk pembeli kedai ketan punel semuanya sudah menyimak perbincangan kita dan tetap kita tunggu kehadirannya. Silahkan ya menikmati ketan punel, setiap hari buka loh, nggak pakai libur, jam 2 siang sampai jam 10 malam. Langsung saja pinarak di sini. Saya Rini Kusuma, matur nuwun, terima kasih atas kesediaannya ngobrol-ngobrol dengan kami. Nonton ini kita nonton di YouTube ini Pak Suko. Iya. Gak di mana-mana. Apalah kita kan mulai dari kecil nanti jadi besar itu. Karena dengan itu yang nonton ini saya doakan rezekinya lancar. Amin. Karena dengan begini kita bisa membagikan pengalaman-pengalaman obrolan dengan para pembeli kedai ketan punel yang singgah. Siapapun yang pengen sini kita wawancarin Mbak. Monggo, Ya. silakan dengan senang hati. Guru TK, guru SD, Oh iya. monggo. Ada Pak, belum kita tayangkan di YouTube. Ada juga dengan guru-guru. Dengan guru-guru juga ada. Itu waktu awal-awal kemarin. Baik, terima kasih banyak. Pamit dulu. Monggo pinarak ke kedai ketan punel ya. Jangan lupa singgah sejenak saja. Kami sudah sangat menghargai betul. Saya Rini Kusuma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.